Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Solintar Yolanda Rohi. Saya dari kelas B semester 1, program studi Bimbingan dan Konseling Kristen dengan NIM 0104-2022-0074. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Pengertian teori humanistik: teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Teori belajar humanistik ini juga mempunyai ciri-ciri teori humanistik. Ciri-ciri teori humanistik ini adalah melibatkan peran aspek kognitif dan juga afektif yang mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Dan teori belajar humanistik ini juga mempunyai prinsip, yaitu mencakup beberapa hal sebagai berikut. Hasrat untuk belajar yang berarti belajar tanpa ancaman, belajar harus inisiatif sendiri, serta belajar dan perubahan. Tujuan pembelajaran teori belajar humanistik ini yaitu adalah untuk memanusiakan manusia dan belajar. Teori ini juga mempunyai tahapan-tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengalaman konkret, dan yang kedua, tahap pengamatan aktif dan reflektif. Yang ketiga, tahap konseptualisasi, dan yang terakhir tahap eksperimentasi aktif. Karakteristik teori belajar humanistik yaitu mementingkan peranan kognitif dan afektif. Yang kedua, mementingkan manusia sebagai pribadi. Yang ketiga, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri. Dan yang keempat, mementingkan perseptual subjektif yang dimiliki tiap individu. Dan yang terakhir, mengutamakan insight atau pengetahuan. Teori humanistik menurut para ahli. Menurut Bloom dan Caldwell, pendapat hasil pemikiran mengenai aktivitas belajar juga ditelurkan oleh Bloom dan Caldwell yang menyatakan bahwa individu perlu menguasai suatu hal setelah belajar melalui peristiwa-peristiwa belajar. Yang kedua, menurut Carl Rogers, lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Yang ketiga, Arthur Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja dan lewat apa saja. Dan menurut David Kolb, yaitu menurutnya teori belajar yang memanusiakan manusia dan berpusat pada pribadi peserta didik. Yang terakhir, menurut Abraham Maslow, menurutnya proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui oleh semua murid, sebab dalam proses inilah seorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Ada juga kelebihan dan kelemahan daripada teori ini. Kelebihan daripada teori ini adalah membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Dan kelemahan dari teori ini yaitu adalah peserta didik yang tidak ada keinginan untuk memahami potensi dirinya
tertinggal dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih. Shalom.